Pengertian transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Inisiasi atau permulaan. Faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA asli. Elongasi atau pemanjangan. Pada proses elongasi, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga molekul RNA yang memanjang terbentuk. Terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Urutan proses transkripsi. Yang pertama, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Yang kedua, dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplemen antisense mulai terpisah untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau disebut sense. Yang ketiga, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5-3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Lalu yang keempat, basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA, basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. 5. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. 6. Kemudian RNA akan melepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. 7. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Hasil transkripsi yaitu berkas RNA yang masih mentah yang disebut mRNA primer. Di dalamnya terdapat fragmen berkas untuk protein yang mengatur dan membantu sintesis protein translasi selain fragmen untuk dilanjutkan dalam translasi sendiri. Ditambah dengan bagian yang nantinya akan dipotong, intron. Berkas RNA ini selanjutnya akan mengalami proses yang disebut sebagai proses pasca transkripsi. Beberapa virus atau seperti HIV penyebab AIDS memiliki kemampuan untuk mentranskripsi RNA menjadi DNA. HIV memiliki genom RNA yang ditranskripsi terbalik menjadi DNA. DNA yang dihasilkan dapat digabungkan dengan genom DNA sel inang. Enzim utama yang bertanggung jawab untuk sintesis DNA dari cetakan RNA disebut reserve transkriptase. Dalam kasus HIV, reserve transkriptase bertanggung jawab untuk mensintesis untai DNA komplementer atau cDNA. Pada genom RNA virus, enzim ribonuklease H kemudian memotong untai RNA dan reserve transkriptase mensintesis untai komplementer DNA untuk membentuk struktur DNA heliks ganda atau cDNA. Diintegrasikan ke dalam genom sel inang oleh enzim integrase yang menyebabkan sel inang menghasilkan protein virus yang berkumpul kembali menjadi partikel virus baru. Kemudian sel inang yaitu limfosit T mengalami kematian sel terprogram atau apoptosis 14. Namun pada retrovirus lain, inang tetap utuh saat virus keluar dari sel. Beberapa sel eukariotik mengandung enzim dengan aktivitas transkripsi yang terbalik yang disebut telomerase. Telomerase adalah reverse transkriptase yang memperpanjang ujung kromosom linear.
Telomerase membawa cetakan dari mana ia mensintesis urutan berulang DNA atau disebut DNA sampah. Urutan DNA berulang ini disebut telomer dan dianggap sebagai tutup atau untuk kromosom. Ini penting karena setiap kali kromosom linear digandakan itu dipersingkat dengan DNA jung atau tutup di ujung kromosom. Pemendekan menghilangkan beberapa urutan berulang yang tidak esensial daripada urutan DNA penyandi protein yang lebih jauh dari ujung kromosom. Telomerase sering diaktifkan dalam sel kanker untuk memungkinkan sel kanker menduplikasi genom mereka tanpa kehilangan urutan DNA pengkode protein yang penting. Aktivasi telomerase bisa menjadi bagian dari proses yang memungkinkan sel kanker menjadi abadi. Faktor keabadian kanker melalui pemanjangan telomer karena telomerase telah terbukti terjadi pada 90% dari semua tumor karsinogenik in vivo dengan 10% sisanya menggunakan rute pemeliharaan telomer alternatif yang disebut pemanjangan alternatif telomer atau alternative lengthening of telomeres (ALT).